Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghidupkan kita setelah sebelumnya mewafatkan kita sesaat. Yang kembali menghidupkan kita dalam keadaan Dia mampu untuk menahan ruh kita sehingga kita pun bisa berketerusan meninggalkan kehidupan dunia. Tapi kita masih terpilih untuk menghirup udara subuh hari, bahkan terpilih untuk mendekatkan diri kepadanya, terpilih untuk mendatangi tempat terbaik di muka bumi, masjid, rumah Allah, terpilih untuk menegakkan sholat yang sangat luar biasa, sholat subuh, terpilih untuk berjamaah, bahkan terpilih untuk berada dalam majlis ilmu. Beragam nikmat, beragam kebaikan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Tidakkah kita syukuri? Dan yakinlah, hanya dengan mensyukuri nikmat, nikmat itu terjaga bahkan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sadar atau tidak, siap atau belum, saat datangnya malakul maut pasti akan kembali kepada penciptanya. Saat datangnya malakul maut, tidak menanti kita sholat dulu, tidak menanti kita bertaubat dulu, tidak menunggu kita berbuat baik dulu, tapi Dia datang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Karena itulah setiap hamba harus senantiasa mengingat ilmu besar ini dalam hidupnya, bahwa setiap saat dia harus kembali mempertanggungjawabkan apa yang dia telah perbuat dalam kehidupan dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan saat-saat datangnya kematian,
adalah saat-saat yang harus senantiasa diingat. Saking harusnya diingat, Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam ayat pertama dan ayat kedua, dan dijadikan sebagai nama dari surah. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Allah bersumpah demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya, sekasar-kasarnya, dan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan secepat-cepatnya, selembut-lembutnya. Dalam hadits yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, ketika malakul maut datang bersama dengan kelompok malaikat, ada yang didatangi dengan kain kafan yang busuk, didatangi dengan pertakutan, didatangi dengan seruan, ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji min hadal jasadil khabith. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah engkau dari jasad yang busuk ini. Si jiwa sendiri sulit keluar, sebab dia berpikir dalam hidupnya, berpikir hidup untuk terus hidup. Si jiwa sendiri sulit untuk keluar, sebab jiwa ini memang tidak bersiap untuk kembali. Si jiwa sendiri sulit untuk keluar, sebab dia terikat dengan banyak sekali ikatan yang dia sendiri yang mengikat jiwanya dengannya. Apakah ikatan perempuan, ikatan kekuasaan, ikatan harta, ikatan kepemimpinan, ikatan dianggap sebagai dia ikat dirinya dengan beragam ikatan. Akhirnya saat keluar terjadi pembongkaran ikatan itu. Tercabutnya satu ikatan, terlepasnya satu ikatan, itu sudah melahirkan kepedihan yang tiada tandingannya. Saya kasih contoh bayangan. Masih hidup, belum kematian. Orang yang hidup mengejar kedudukan, mencalonkan diri sebagai ini, sebagai itu. Hatinya sudah diikat dengan itu. Di situ cintanya, di situ harapannya, disitulah pembesarannya. Itulah yang dianggap terbaik, mulia untuknya. Ini dia ikat dirinya dengan itu. Setelah diumumkan, ternyata dia dapat nomor juga, tapi urutan terakhir. Tidak lulus. Suaranya tidak mencapai target. Berarti terputus. Terputus sudah. Ini terputus ikatan namanya. Lihat.
Semakin kuat dia ikat, saat menghadapi keterputusan, maka semakin menderita dia. Ada yang bahkan bunuh diri, minum baygon. Ada yang bunuh diri dengan cara ada yang macam-macam. Minimal keluar dari mulutnya kalimat-kalimat kurang ajar sama Tuhannya. Kenapa? Kenapa ya Allah? Kenapa saya? Buruk sangka. Ini ikatan. Padahal ini diputus saat dia masih hidup. Dia rasa ini satu ikatan. Sementara banyaknya ikatan yang manusia sendiri yang ikatkan dirinya terhadapnya, dan pasti ikatan itu diputus. Karena itu, miliki hal-hal ini kalau memang bermanfaat bagi kita. Miliki hal-hal ini untuk dijadikan sarana menjadi orang yang terkuat, terbaik, ternikmat saat memutusnya. Miliki hal-hal itu di atas kesiapan suatu saat saya harus melepasnya. Terus bagaimana kalau saat datangnya malakul maut? Tidak ada persiapan, ikatannya sangat banyak, tidak mau keluar jiwa ini, harus dikeluarkan. Semua ikatan itu harus dilepas. Belum lagi ikatan ruh yang terikat dengan jasad. Rambut kecil yang menempel di tangan terikat dengan badan kita hanya di tempat yang sangat kecil. Ketika dicabut terasa sakit. Terus bagaimana lagi ruh yang menyatu dengan seluruh jasad akan dicabut. Inilah sakaratul maut. Sebaik-baik orang tetap akan merasakan yang jenis ini. Tetapi orang yang hidupnya terbiasa melewati cobaan demi cobaan Allah Subhanahu wa taala, maka saat-saat ini, saat-saat seperti itu adalah perjuangan terakhir. Tapi mereka akan tegar, mereka akan kuat, karena Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ruh yang menyatu dengan jasad, hidupnya memang siap untuk kembali. Datangnya tanda-tanda kematian semakin menguatkan dia untuk siap. Datangnya sebab-sebab kematian semakin menguatkan dia untuk siap kembali. Sehingga saat terjadinya proses kematian, dia siap menghadapinya. Saat terjadi proses kematian, dalam keadaan dia sudah siap, malakul maut juga memprosesnya dengan cara yang tercepat, cara yang terbaik, cara yang terlembut. Dipersiapkan kafan penuh aroma, dihalus-halusi, dilembut-lembuti, diajak keluar dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan diridhoi. Ridha atas agamanya dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat keluar bertebaran aroma yang sangat harum, terus naik ke atas, disambut di langit pertama dan kedua, bertemu dengan Tuhannya. Kemudian dikembalikan ke jasadnya untuk ditanya di alam kubur. Saat ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa yang kamu sembah, siapa yang kamu besarkan? Mereka mampu menjawab Allah. Sebab itulah ilmu, itulah keyakinan, itulah amalan, itulah hidupnya dalam kehidupan dunia. Memang Allah yang dia besarkan, yang dia muliakan, yang dia agungkan. Ilmunya, ibadahnya hanya kepada Allah dan karena Allah. Sehingga Allah kuatkan bisa menjawab. Saat ditanya, "Wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Dia mampu menjawab, Muhammad alaihi salatu wassalam. Saat ditanya, siapa lelaki yang diutus kepadamu? Dia mampu menjawab, Muhammad, utusan Allah. Dalam sebuah hadis, saat ditanya dengan pertanyaan yang ketiga, wa ma dinuk, apa agamamu? Dia mampu menjawab, diniyal Islam, agama saya Islam. Dalam sebuah hadis ada tambahan pertanyaan, wa ma yudrik, dari mana kamu tahu semua pertanyaan jawaban tadi? Apa jawabannya? Qara'tu kitab Allah fasaddaqtu fa'amantu wasaddaqtu. Dia jawab, saya baca kitabnya Allah, saya pun imani, saya pun benarkan. Berarti dia mampu menjawab karena ada ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menjawab karena belajar. Dia pelajari. Lahirlah iman, lahirlah pembenaran, lahirlah perbuatan. Hidup dan mati dia di atas itu. Beda dengan ruh yang jahat. Dengan susah payah dikeluarkan. Setelah keluar dengan susah payah, dengan penuh kesakitan, maka bertebaranlah bau yang sangat busuk. Sesampai di langit pertama, ruh ini tidak diizinkan masuk, busuk. Akhirnya dihempas ke muka bumi, dikembalikan dengan kehinaan. Ketika kembali dengan jasadnya, ditanya dengan pertanyaan, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyuk? La adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu kama qalu. Saya tidak tahu. Saya hanya dengar orang-orang bilang. Saya hanya dengar orang-orang bilang. Maka saya juga bilang seperti itu. Dan ini kondisi kebanyakan kita. Beragama, saya dengar saja. Beda yang tadi, saya baca kitabnya Allah, saya pelajari, saya imani, saya buktikan, saya amalkan. Kalau yang tidak mampu menjawab, saya hanya dengar orang, saya hanya lihat. Itu juga yang saya lakukan, ikut-ikutan dalam beragama. Yang seperti ini sulit berubah, sulit menjadi baik. Ketika kita katakan ini kitab Allah, ini hadits Nabi,
Penyakit taklid, ikut-ikutan, membuat dia tidak mau mendengar kitab Allah, tidak mau mendengar petunjuk baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Akhirnya termasuk orang yang disiksa. Disiksa sebelum siksaan negeri akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita singkat, hanya sekali. Hidup yang singkat, yang sekali ini harus mampu kita manfaatkan, meraih hidup yang kekal abadi. Yakinlah jamaah, hidup ini hidup untuk akhirat. Kesempatan hidup sekali adalah kesempatan untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya. Kehidupan negeri akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Atau kehidupan kengerian di neraka. Setiap kita memilih. Liman syaa minkum ayyastaqim, kata Allah. Siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan istiqamah. Kesadaran hidup untuk akhirat ini satu dari pendorong terkuat kehebatan beragama seseorang. Satu dari pendorong terkuat kehebatan seseorang dalam menuntut ilmu, dalam meyakininya. Satu dari pendorong terkuat kehebatan seseorang untuk beramal. Satu dari pendorong terkuat kehebatan seseorang untuk melakukan ketaatan dengan badannya atau melakukan ketaatan dengan harta dan kedudukannya. Satu dari pendorong terkuat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersabar di atas agamanya. Setiap kita lambat atau cepat pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dengan cara apa diproses nantinya, dengan keras atau dengan lembut, disakiti atau dihalusi. Kita tidak tahu dengan cara apa diperlakukan nantinya, dihina, disiksa, dikecam, atau dirahmati, dimuliakan. Kita tidak tahu dengan cara apa, tapi sangat kita tahu bahwa apa yang kita pikirkan saat ini, apa yang kita pilih saat ini, apa yang kita lakukan saat ini adalah penentu saat-saat itu. Karena itu, terus lakukan perbaikan, terus lakukan pemantapan, agar supaya agama kita tetap menjadi sesuatu yang termulia dalam kehidupan kita. Saya tutup nasihat singkat ini dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa beragama harus terus meningkat, harus terus bertambah. Beragama hakikatnya adalah setiap orang berlomba untuk terpilih lebih dari yang lainnya. Beragama bukan asal-asalan. Beragama itu adalah melakukan pekerjaan terbesar di alam semesta ini. Tugas matahari terbit, naik, itu kecil jika dibandingkan dengan tugas beragama. Bulan, apapun yang nampak di alam ini, tugas terbesar adalah, hikmah terbesar adalah
apa yang menjadi maksud kita dicipta. Untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi umat Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk beragama di atas Islam. Karena itu harus terus meningkat sampai akhirnya terpilih untuk ditingkatkan. Ada ayat yang dituntunkan untuk dibaca setiap malam Jumat. Surah As-Sajdah. Di dalamnya terdapat ayat yang memberi ilmu besar siapa yang terpilih. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami mengangkat mereka menjadi imam pemimpin terdepan, panutan tertinggi, yang terus menerus menuntun orang, mengarahkan kepada kebaikan. Ini puncak dalam beragama. Kapan Allah angkat? Lamma sabaru, tak kala mereka bersabar. Wa kanu, dan mereka dulunya di dunia, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yuqinun. Yuqinun fi'il mudhari, bermakna yakin, terus belajar. Dia pelajari ayat, dia yakini. Datang dalam bentuk fi'il mudhari yang memberi makna huduts, dilakukan sekarang, sebentar lagi dilakukan, sebentar lagi lakukan, sebentar lagi dilakukan, besok lagi lakukan, terus lagi. Terus menerus mereka belajar, memantapkan imannya melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui perasaan, tapi melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui permainan pikiran, tapi melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui apa yang diinginkan manusia, tapi melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui mimpi, tapi melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia pahami itu ayat, dia mengerti, dia yakin. Sebentar dia pahami lagi, dia mengerti. Terus menerus seperti itu hidupnya, dan dia sabar di atasnya. Inilah hidup. Terus melakukan upaya untuk menambah keyakinannya melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah menuntut ilmu, mempelajari agama adalah perkara terbesar dalam hidup setiap muslim. Kalau seandainya ada yang boleh berhenti menuntut ilmu, maka Nabi Muhammadlah yang boleh. Tapi ternyata justru Nabi Muhammad turun ayat khusus mewajibkan beliau menuntut ilmu. Ilmu apa? Ternyata ilmu yang pertama dalam agama lagi, ilmu tentang la ilaha illallah. Fa'alam, ilmu ya Muhammad, wajib ilmui annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanyalah Allah. Ini sudah sangat hebat ilmu Nabi Muhammad, tapi tetap disuruh mengilmu, tetap disuruh belajar, tetap disuruh berilmu, bahkan ilmu yang paling pertama dalam Islam. Salah satu sebabnya adalah karena syaitan tidak pernah berhenti membuat kita lupa. Daurah kemarin berapa lama? Saya sangat yakin saat kita mendengarkan ceramah kita perhatikan. Tapi bersamaan dengan itu, kalau ditanya sekarang apa itu yang kemarin, tersamarkan. Nanti lama diingat, oh iya ini pembahasannya, ini yang terbaik.
banyak-banyak lupa sama sekali sudah. Yang tersisa hanya perasaan, yang penting enak. Ini mendapatkan kebaikan dalam majelis ilmu. Kalau yang datang hanya tidur, enak juga tidurnya. Sementara dalam ayat yang menjelaskan 10 wasiat dalam surah Al-An'am, di ayat pertama 3 ayat. Ayat pertama 5 wasiat. Di akhir ayat Allah berfirman, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian ta'qilun, paham, berakal. Di ayat selanjutnya Allah sebutkan 4 wasiat, ditutup dengan "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian sadar. Di ayat 3 Allah sebut 1 wasiat dan ditutup dengan "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Para ulama memberi ilmu, ini adalah jalur berilmu. Ta'qilun, kemudian tadakkarun, kemudian tattaqun. Ta'qilun, ilmunya terakal. Akal dalam bahasa Arab, akal itu sudah dalam bahasa Indonesia juga akal. Tapi itu bukan bahasa aslinya Indonesia. Itu dari bahasa Arab. Dari akal. Akal asal makna dalam bahasa Arab sesuatu yang tersimpul, terikat. Itu akal. Supaya kalian ta'qilun. Artinya apa? Ilmu itu terikat, tidak lepas sudah. Itu proses pertama berilmu. Kalau ilmu terikat, maka bisa masuk ke dalam proses kedua, tadakkarun. Ilmu menjadi pengingat. Dia melihat sesuatu, langsung ilmu yang terikat ini berproses. Kontak. Dia yang mendeteksi, mengingatkan. Oh ini halal, oh ini haram, ini tidak baik, ini baik, ini langsung itu. Kalau ilmu tadakkarunnya kuat, maka lahirlah tattaqun. Ilmu menjadi penyelamat. Tertuntun dia melaksanakan kebaikan di atas ilmu, selamatlah dia. Dan itulah yang harus kita upayakan. Ilmu menjadi penyelamat. Sehingga terjadi nilai-nilai takwa. Mari jamaah, terus belajar, terus menuntut ilmu, terus menambah kebaikan. Siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita, kita memerlukan pertolongan Allah untuk terus mengingatkan kita, menambah ilmu kita. Sebab inilah yang dilakukan setiap hamba Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat singkat ini mengingatkan kita akan pentingnya terus menuntut ilmu untuk siap dalam kehidupan dunia, siap untuk kembali kepada penciptanya. Dan semoga nasihat singkat kita ini mengingatkan kita bahwa agama kita adalah agama satu-satunya yang terbaik, yang merupakan ajaran rahmah dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus, imam, ketua masjid, jamaah atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.